Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 akan membahas tentang fungsi sel. Jadi sel itu ada yang namanya sel relatif. Sel relatif adalah sel yang apabila di-copy dia akan berubah baris atau kolomnya. Nah, sel relatif itu biasanya diindikasinya cuma gini aja, B6 artinya kolom B, baris ke-6. Seperti itu. Ada lagi sel absolut. Sel absolut itu adalah sel yang apabila di-copy dia tidak berubah posisi barisan dan kolomnya. Biasanya sel absolut itu indikasi seperti ini. $B, $6. Nah, seperti itu artinya dia absolut. Di-copyin kemana-mana dia diem aja di situ. Terus, nah ada sel yang semi absolut pada baris. Biasanya indikasinya begini, pada baris itu B $6. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi barisannya itu kalau di-copyin dia barisan ke-6 terus, dan yang terakhir untuk sel semi absolut pada kolom biasanya seperti ini indikasinya. Nah, jadi kolom 6 harus enggak berubah-ubah. Sebagai contoh saya punya ilustrasi seperti ini. Sebuah usaha fotokopi punya 3 merek. Yang pertama harganya sekian, kedua sekian, ketiga sekian. Kebanyakan kita kalau menghitung cukup begini aja. 1 lembar dikali Rp100, enter lalu copy. Ini hasilnya akan salah. Nah, hasilnya yang enggak karuan nih. Oh iya, jadi hasilnya merugikan konsumen. Ini hasilnya kalau seperti ini. Masa memfotokopi 10 lembar harus bayar 362 juta sekian. Ini salah. Bismillah. Jadi begini, rumus yang seharusnya digunakan sama dengan 1 lembar dikali Rp100. Yang Rp100 ini dikunci dengan menekan tombol F4 1 kali supaya menjadi absolut. Tekan tombol F4, setelah itu enter, barulah di-copy seperti biasa. Nah, yang kedua juga sama, yaitu sama dengan harga ini dikunci, namun jumlah lembarnya dilepas. Harga dikali jumlah lembar, lalu enter, setelah itu copy ke bawah. Lalu yang C sama dengan jumlah lembar dikali harga. Kunci dengan menekan tombol F4 supaya absolut. Lalu enter, kemudian copy. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya rumus ini hanya kita bikin 1 kali saja. Nanti tinggal di-copy ke bawah, lalu di-copy ke kanan. Caranya, kita harus mempergunakan sel yang semi absolut. Seperti ini. Kita lihat 100 ini, seharusnya barisnya tidak berubah. Coba kita lihat, lalu tekan tombol F4. Saya menekannya 2 kali. Ini dikali 1 lembar, lalu dikunci kolomnya dengan menekan tombol F4 sebanyak 3 kali, lalu enter. Lalu coba dulu di-copy ke bawah. Setelah itu copy ke kanan. Dan selesai. Seperti itu kira-kira cara mempergunakan fungsi sel yang relatif, absolut, semi absolut pada baris, atau semi absolut pada kolom. Jadi, bisa lihat dengan 1 kali membuat rumus, kita bisa menemukan sekian kolom dan sekian baris yang kita inginkan. Penjelasan dari saya, sekian, dan silakan mencobanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.